Ya, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita masuk dalam eksposisi, kembali dalam eksposisi 1 Petrus 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8. Bapak Ibu, izinkan saya mengganti temanya ya. Dari sebelumnya percaya Yesus tidak dipermalukan menjadi tema mempersiapkan diri menjadi saksi Tuhan, karena menurut saya tema ini lebih pas digunakan untuk eksposisi pada pasal 1 Petrus ayat 1 sampai dengan 8 ini ya. Nah, tetapi kita akan tetap menggali di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-8. Untuk itu sekali lagi saya mengundang kita semua untuk boleh berdiri dan membaca bagian teks firman Tuhan ini secara bersama-sama. Menghormati firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama di dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat dan dihargai. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersiapkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah, silakan kembali. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan terlebih lagi melakukan di dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk kembali mengingat tentang konteks dari 1 Petrus ini. Sebelumnya kita sudah sama-sama melihat, belajar bersama-sama tentang 1 Petrus. Bapak Ibu, next ya. Betapa pentingnya 1 Petrus ini bagi penerimanya ya. Pada masa itu jemaat Kristen masih muda ya, masih rentan ya, dan menghadapi penganiayaan pula ya. Mereka seringkali mengalami keraguan di dalam imannya. Ya, namanya juga masih muda ya. 1 Petrus ini sebenarnya penting karena datang sebagai sarana ya yang dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan iman mereka ya. Tuhan memakai Petrus untuk menuliskan firman-Nya dan kemudian dikirimkan kepada jemaat untuk menguatkan mereka ya. Bukan hanya sekedar menguatkan iman mereka, tetapi juga menguatkan identitas mereka dan memberikan pengharapan kepada mereka ya. Supaya apa? Supaya mereka bisa menghargai iman yang sudah diberikan itu. Supaya apa? Supaya mereka menghargai tentang identitas baru yang sudah diberikan itu. Next. Dari pasal 1 ayat 1 kita diberikan gambaran tentang siapa penerima suratnya. Ya, ada 3 bagian saya membaginya. Pertama, secara sosiologis betul mereka itu adalah para perantau, orang-orang pendatang dari berbagai wilayah, dari Pontus, Galatia, ya, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Mereka tersebar di tempat-tempat itu, ya. Lalu kemudian secara spiritual mereka adalah dinyatakan di dalam pasal tersebut, ya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, ya, yang direncanakan oleh Tuhan, ya, yang hidup sesuai dengan rencana Allah, yang dikuduskan dan memiliki tujuan, ya. Karena itu secara teologis mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Secara teologis mereka adalah orang-orang yang menerima pendamaian Tuhan. Secara teologis mereka adalah orang-orang yang menerima percikan darah Tuhan. Karena itu mereka bukanlah orang-orang yang biasa, ya. Mereka adalah orang-orang yang khusus. Mereka adalah orang-orang yang istimewa, yang menerima identitas baru, identitas istimewa. Mereka adalah orang-orang pilihan, ya. Mereka adalah orang-orang pilihan.
pilihan. Karena itu, sekali lagi, Petrus ingin memperkuat identitas mereka supaya mereka sadar, ya, supaya mereka memahami, supaya mereka menjalani hidupnya dengan memahami identitasnya itu. Petrus berbicara, kamu itu istimewa, ya. Petrus seperti berbicara kepada jemaat, kamu itu khusus, spesial. Kamu itu bukan hanya pengikut yang biasa-biasa saja. Karena itu tunjukkan keistimewaan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, disinilah diperlukan, ya, pemahaman kepada kualitas itu, ya, pengertian kepada level itu, ya, agar jemaatnya itu memahami, agar jemaatnya itu mengetahui betapa kalian itu istimewa. Nah, kalau 1 Petrus sudah banyak menyinggung tentang bagaimana gaya hidup orang yang istimewa, orang pilihan. Nah, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 8 itu juga menjelaskan tentang bagaimana menindaklanjuti keistimewaan itu. Ya, bagaimana hidup orang yang istimewa tadi itu, yang khusus tadi itu. Bagaimana mengaktualisasikan iman yang sudah diberikan kepada orang itu. Bagaimana mengaktualisasikan percayanya sebagai umat pilihan, ya, dalam menyaksikan iman mereka di tengah-tengah lingkungan. Ya. Nah, inilah fokus kita. Bagaimana menjadi saksi Tuhan? Bagaimana umat itu bisa mempersiapkan diri untuk menjadi saksi Tuhan? Inilah yang kemudian digambarkan, yang dijelaskan banyak di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 8 ini. Yang pertama, Petrus mendorong mereka untuk mempersiapkan diri dengan cara apa? Membuang segala dosa dan kejahatan. Next. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya ingin mengajak kita membayangkan, ya, bayangkan kita mengamati, ya, kehidupan seekor ulat. Hari pertama dia hidup di atas daun, lalu kemudian ulat itu memakan banyak daun, lalu kemudian bertumbuh besar, dan pada akhirnya dia membungkus dirinya dalam kepompong, dan kemudian dari kepompong ulat itu mengalami metamorfosis, ya. Nah, ketika keluar dari kepompong itu, maka tentu saja ia sudah berubah. Next. Pertanyaannya adalah, apakah setelah keluar dari kepompong dia masih berupa ulat? Perubahannya itu ya hanya cuman ganti kulit seperti ular? Atau keluar dari kepompong dia sudah berubah bentuk? Ya. Apakah setelah keluar dari kepompong masih berbentuk ulat? Apakah ulat yang bermetamorfosis tadi, katanya bermetamorfosis itu, masih hidup kemudian di tanah dan kemudian memakan daun seperti sebelumnya? Tentu tidak jawabannya. Bapak Ibu yang terakhir dalam Tuhan, sama seperti ulat yang sudah bermetamorfosis, demikian juga umat Tuhan yang sudah menerima keselamatan, yang sudah menerima status baru, yang sudah menerima, yang ditegaskan sebagai orang yang memiliki identitas baru tadi. Dengan identitas baru itu, orang itu harus hidup sesuai dengan identitas yang baru itu. Orang itu bukan hanya hidup sesuai model dan gaya yang baru, tetapi juga harus mengonsumsi makanan yang berbeda pula, bukan makanan-makanan yang lama lagi, ya. Nah, Petrus menegaskan kepada para penerima suratnya ini, betapa mereka yang telah dipilih oleh Allah dan dikuduskan, mereka itu harus hidup dengan cara yang sesuai dengan identitasnya. Petrus mendorong mereka untuk meninggalkan kebiasaan lama. Petrus mendorong mereka untuk hidup dengan cara yang baru, sesuai dengan identitas mereka yang baru. Sebab dapatkah disebut sebagai berubah kalau kemudian mereka belum hidup dengan cara yang baru? Dapatkah mereka menjadi kesaksian kalau hidupnya masih sama dengan sebelumnya? Dapatkah kemudian disebut menjadi kesaksian kalau hidupnya masih sama dengan lingkungannya? Karena itu di ayat 1 Petrus mengatakan seperti ini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Buanglah. Satu perintah yang tegas. Tidak boleh dikatakan, tidak boleh dilakukan dengan setengah-setengah saja. Tidak boleh hanya diam-diam saja. Membuang itu tindakan yang aktif. Tidak boleh hanya diam-diam saja. Buanglah, harus aktif membuang. Berusaha untuk menjauhkan diri, berusaha untuk melepaskan. Harus benar-benar membuang segala bentuk dosa dan kejahatan tadi. Segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Ya.
Tadi sudah dijelaskan detailnya seperti apa. Mencuri, berbohong, menipu, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan seterusnya. Next. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hidup baru di dalam Tuhan adalah hidup yang sesuai dengan identitasnya yang baru. Dengan tidak mencampur adukan, ajaran baru, konsep yang baru, mindset yang baru, ya, world view yang baru tidak boleh dicampur adukan dengan yang lama. Ya, nanti kita akan lihat tentang konsumsi yang murni yang selanjutnya. Ya, hidup yang baru meninggalkan segala sesuatu yang sifatnya kebiasaan lama. Buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, dan seterusnya. Ya. Matius 9 ayat 17 menggambarkan dengan sangat baik bagaimana hidup yang baru itu jangan digabungkan dengan pola-pola yang lama. Ya. Kalau di dalam Matius 9 ayat 17 menggambarkan seperti kalau kemudian kita memiliki anggur yang baru, jangan diletakkan di dalam kantong kulit yang lama. Ya. Ketika kita memiliki, ya, anggur yang baru dan diletakkan kantong kulit yang lama, pasti kantong itu akan sobek. Karena apa? Kantong kulit yang lama sudah tidak memiliki daya elastisitas. Kantong kulit yang lama sudah tidak bisa melar lagi. Sementara, ya, anggur yang baru itu masih terus berfermentasi dan kemudian makin terus mengembang dan seterusnya. Sehingga kalau kemudian anggur yang baru dimasukkan kepada kantong yang lama, maka kantong itu akan pecah dan anggur akan tumpah. Percuma. Sebaliknya anggur yang baru itu harus disimpan di dalam kantong yang baru pula. Ketika anggur berfermentasi dan mengembang, ya, kantongnya tetap bisa elastis. Ya, kantong yang baru tetap bisa elastis, menyesuaikan pola fermentasi dari anggur yang baru. Nah, Bapak Ibu menegaskan tentang bagaimana kita tidak mencampur adukan ajaran baru dengan perilaku-perilaku yang lama. Tidak menyampurkan model iman yang baru dengan tindakan-tindakan yang lama. Baru harus benar-benar baru, mematikan yang lama. Baru harus benar-benar baru, menjadikan manusia yang baru seperti manusia yang baru dilahirkan. Bapak Ibu, di sini memberikan gambaran kepada kita, menjadi saksi Tuhan itu sebenarnya tidaklah muluk-muluk. Mulailah dari diri. Orang akan bisa melihat perubahan hidup. Jangan pula kemudian kita bisanya menunjuk, oh itu kesalahan, itu dosa orang, ya, betapa jahatnya dia, tetapi sebenarnya 4 jarinya itu ke kita semua. Ya. Melihat debu di pelupuk mata orang lain, tetapi di pelupuk mata kita ada balok, kita tidak tahu. Buanglah segala kejahatan, baik yang direncanakan, disengaja, tidak sengaja, dan seterusnya. Buanglah segala tipu muslihat. Mulailah dari perubahan diri dulu. Benarkah kita ini sudah bersih? Atau cuman kita ini jago berkomentar betapa dosanya orang, betapa jahatnya orang? Ya. Buanglah segala tipu muslihat, menipu, berkata-kata bohong, berkata-kata tidak benar, melebih-lebihkan, dan seterusnya. Buanglah segala kemunafikan, ya, sok rohani, padahal kita semua tahu model dia kayak apa. Ya, sepertinya terlihat alim, ya, betapa mengesankan di hadapan orang yang baru mengenalnya, tetapi ketika mengenal lebih dalam lagi, baru ketahuan busuknya. Tidak hidup dalam kemunafikan. Hilangkan kedengkian dan fitnah, hilangkan iri hati, hilangkan mengingini harta orang lain. Ya, jangan, saya selalu kemudian berprinsip seperti ini. Jangan pernah berikan kunci hidup kita kepada orang lain. Dalam artian seperti ini. Ketika orang punya mobil, lalu kemudian kita ingin punya mobil. Ketika orang punya rumah, lalu kemudian kita ingin punya rumah. Sama juga memberikan kunci hidup kita kepada orang itu. Ya. Kita yang tahu hidup kita dan kita yang mengatur hidup kita, bukan orang lain yang kemudian memicu, ya, untuk kemudian kita melakukan sesuatu. Ya. Jangan memberikan kunci hidup kita kepada orang lain. Orang lain punya apa, ya itu rezeki dia. Ketika kita punya ini, ya inilah rezeki kita. Ya. Bapak Ibu, tidak muluk-muluk.
menjadi saksi Tuhan, mulailah dari diri dengan menjauhkan segala kejahatan. Dan ini sifatnya progresif. Bukan hari ini langsung langsung instan bisa dilakukan. Tidak, terus menerus. Semakin lama semakin sedikit dikurangi. Semakin lama semakin sedikit dikurangi. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Lihatlah kehidupanmu 10 tahun yang lalu. Lihatlah kehidupanmu 5 tahun yang lalu. Lihatlah kehidupanmu 2 tahun yang lalu. Apakah masih sama? Kehidupanmu 10 tahun lalu dengan hari ini. Kalau masih sama, berarti kamu tidak mengalami progresif. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, menjadi saksi Tuhan tidak muluk-muluk. Mulailah dari diri dan membuang kejahatan. Itu yang pertama. Selanjutnya, seperti apa Petrus memberikan gambaran bagaimana umat Tuhan itu harus mempersiapkan diri dan menjadi saksi Tuhan. Yang kedua adalah dengan cara mengkonsumsi dalam tanda petik makanan yang murni. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu dan murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Baik Bu, kembali mengingat tadi konteksnya. Orang-orang yang tersebar, yang dikirimi surat oleh Petrus ini, jemaat Kristen yang baru mula-mula, yang masih dalam, masih bayi lah dibilangin, masih sangat rentan hidupnya, apalagi hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak perbedaan, masyarakat yang berbeda budaya, berbeda agama, berbeda kepercayaannya, seringkali membuat mereka itu tergoda untuk mengikuti ajaran yang itu, ajaran orang-orang di sekitarnya. Nah, ini yang kemudian membuat menjadi bingung. Kalau kemudian hidup orang-orang percaya sama dan mengikuti ajaran orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu apa yang akan disaksikan? Bagaimana bisa menjadi saksi kalau mereka sendiri terpengaruh oleh ajaran yang ada di sekitarnya? Bagaimana orang itu bisa menjadi saksi kalau kemudian identitas dia sebagai orang Kristen itu tidak jelas? Bagaimana dia bisa disaksi kalau kemudian apa yang kemudian diajarkan, kalau sebenarnya sama saja ajaran mereka dengan ajaran lingkungan sekitar? Apa yang mau disaksikan kalau sebenarnya sama saja? Nah, Bapak Ibu, itulah tantangan next. Tantangan jemaat di perantauan yang seringkali tidak mudah. Belum lagi bicara tentang banyaknya ajaran, banyaknya pandangan dalam Kristen sendiri yang aneh-aneh, yang berkembang pada masa itu. 1 Petrus itu ditulis tahun 60-an, dan di tahun yang sama itu berkembang banyak ajaran-ajaran Kristen yang aneh-aneh. Next. Ada misalnya ajaran Gnostisisme yang dicampur adukan di dalam Kristen. Ajaran Gnostisisme itu percaya bahwa yang materi itu jahat, sementara yang rohani itu sifatnya kekal dan abadi. Karena itu mereka itu tidak percaya adanya penebusan melalui pengorbanan tubuh. Kenapa? Tubuh itu jahat. Dan ini menggoncangkan, membingungkan orang-orang pada waktu itu. Loh, ini ngomongnya tubuh itu jahat. Kalau kemudian berkorban dengan tubuh, lalu berarti berkorban dalam kejahatan. Sementara Kristen ngomong, kita ini ditebus oleh penebusan Kristus, penebusan melalui pencurahan darahnya di kayu salib. Tetapi di sini memandang pencurahan darah, pencurahan tubuh dan seterusnya itu sesuatu yang keliru, sesuatu yang jahat dan seterusnya. Nah, ini membuat orang menjadi goncang karena faktanya mereka notabene tidak percaya tentang penebusan itu. Belum lagi bicara tentang ajaran doketisme yang berkembang di era itu juga, yang mempercayai bahwa Yesus itu sebenarnya nggak ada secara fisik, itu hanya bayangan saja. Yesus itu hanya punya sifat ilahi saja, tidak punya sifat manusiawi. Kalau kemudian disalib, itu bukan dia sebenarnya. Membuat orang jadi bingung. Kalau kemudian disalib itu hanya bayang-bayang Yesus saja, artinya salib itu bukan sesuatu penebusan yang benar terjadi. Kalau penebusan itu tidak benar-benar terjadi, maka sesungguhnya dosa kita pun belum terampuni. Pandangan yang membuat orang menjadi bingung waktu itu. Banyak sekali yang membuat orang menjadi bingung. Belum lagi Yudaisme yang mengajarkan, tidak cukup hanya penebusan saja, tambahlah sunat di sana, tambahlah Taurat di sana. Tidak cukup hanya percaya kepada Kristus saja, tambahlah Taurat, melakukan Taurat, baru kamu disebut Kristen. Bingung orang. Nah, karena itu agar umat tetap setia pada imannya, agar umat tidak terpengaruh dengan ajaran sesat di sekitarnya, agar umat memiliki identitas yang jelas, maka Petrus menegaskan hal ini, menuliskan hal ini.
bahwa mereka harus memperkuat diri mereka dengan ajaran yang murni, ajaran yang jelas, ajaran yang disampaikan oleh para rasul, ya, ajaran firman Tuhan yang murni. Itulah yang kemudian harus dikonsumsi. Next. Untuk menjelaskan ini, Paulus memakai metafora bayi yang baru lahir, yang sangat membutuhkan kebutuhan asupan makanan, ya, rohani yang murni, supaya tidak bingung, supaya tidak rancu, supaya tidak kemudian menghambat pertumbuhan bayi itu. Ya. Kalau kemudian bayi langsung diberikan Coca-Cola dan seterusnya, maka tidak tahulah pertumbuhan bayi itu akan menjadi apa. Tetapi butuh susu yang murni dan seterusnya. Begitu juga jemaat ini yang masih jemaat baru, jemaat mula-mula. Kalau kemudian langsung mengonsumsi makanan-makanan yang sifatnya, ya, filsafat yang berkembang pada era itu, ajaran-ajaran yang sulit berkembang pada era itu, maka di benaknya akan dipengaruhi sesuatu yang sangat rancu dan sehingga membuat dia mempengaruhi pertumbuhan imannya juga. Karena itu Petrus mengajarkan, next, kembalilah ke ajaran rasuli itu. Kembali ke ajaran rasuli itu. Kenapa? Di sanalah firman yang benar itu disampaikan. Karena di sana disampaikan sumber kebenaran. Karena ajaran yang benarlah yang disampaikan di sana, bukan yang rancu yang membingungkan seperti tadi. Sehingga ada konsep yang jelas mana yang benar dan mana yang salah, mana yang keliru, ya, dan mana yang betul. Ya. Kenapa? Ya, Paulus pun menegaskan, kalau kemudian ada Injil yang berbeda dari yang disampaikan para rasul, maka orang yang menyampaikan itu adalah orang yang terkutuk. Ya, Galatia 1 ayat 8 menegaskan seperti ini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Artinya Injil, ya, yang disampaikan adalah Yesus yang lahir, yang mati dan bangkit bagi kita semua, yang berkorban, ya, bagi kita semua. Itulah yang kemudian diberitakan, Injil yang benar, bukan ditambahkan sunat kepadanya, bukan ditambahkan Taurat kepadanya, bukan mau menyelamatkan keilahian Yesus dengan menyatakan, oh, Yesus itu hanya bayang-bayang saja, seolah-olah kemudian menyelamatkan Yesus dari sisi pandangan orang lain, mau membela Yesus. Masa Tuhan bisa mati? Ya. Bukan seperti itu juga. Dari sisi sepertinya membela Yesus, tapi dari sisi yang lain sudah mengingkari konsep tentang penyelamatan, konsep tentang pengorbanan di kayu salib. Dan ini lebih berbahaya lagi. Ya. Nah, dengan kembali kepada ajaran rasuli, maka di sana akan didapatkan kejelasan, kepastian, kejelasan tentang iman mereka. Tidak perlu bingung-bingung lagi, tidak perlu ragu lagi, ya, dengan berbagai pandangan-pandangan yang berbeda, ya. Dengan kembali kepada ajaran rasuli, ya, yang berisi tentang ajaran yang murni, ya, maka pertumbuhan itu sudah pasti dipastikan. Pertumbuhan iman itu sudah pasti dipastikan, ya. Bertumbuh dalam iman, dalam pengetahuan, ya, sehingga mempersiapkan diri orang itu untuk kemudian menjadi saksi Tuhan dengan baik. Karena menjadi saksi Tuhan tidak hanya menjaga diri supaya rohani, menjadi saksi Tuhan tidak hanya membuang dan menjauhkan diri dari dosa dan segala kejahatan, ya, agar tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi saksi Tuhan juga harus mempersiapkan diri secara mendalam. Iman itu terlebih dahulu harus diperkuat. Iman itu harus ditumbuhkan dan ditebalkan. Tidak hanya berbicara tentang bagaimana aktivitas doa untuk mengisinya, tidak hanya berbicara tentang pujian penyembahan untuk menyemangatinya, tetapi diisi dengan asupan pengetahuan firman. Karena di sanalah dia bisa mendapatkan apa yang Tuhan inginkan dilakukan, apa yang Tuhan ingin sampaikan, apa yang Tuhan kehendaki dan seterusnya. Di sanalah dengan belajar dari firman orang bisa mengenal Tuhan, memahami kehendaknya dan seterusnya, dan meneguhkan identitas orang percaya. Dan hal ini memperkuat identitas sebagai orang percaya, orang pilihan, sehingga tidak tercampur aduk dengan banyak ajaran. Identitas yang jelas,
beriman pun jelas, dan kualitas dalam kesaksian pun menjadi jelas. Yang kedua, kita bertolak kepada yang ketiga, ya. Bagaimana umat Tuhan bisa mempersiapkan diri menjadi saksi Tuhan? Yang ketiga adalah dengan menjadikan Kristus sebagai penopang bangunan iman. Bapak Ibu, saya ngajak kita membayangkan, ya, bayangkan ada sekelompok tukang bangunan yang sedang membangun sebuah rumah yang besar, lalu kemudian mereka memilih batu dengan hati-hati, memilih batu yang terbaik untuk dijadikan fondasi, ya, dan tembok-tembok yang kemudian mengelilinginya. Tetapi ada satu batu yang kemudian tidak mereka anggap. Oh, ini tidak sesuai dengan ukuran mereka, tidak sesuai dengan kriteria mereka, ya. Dianggap tidak terlalu rata mungkin dan seterusnya, tidak memiliki bentuk yang ideal dan seterusnya. Lalu kemudian batu itu dibuang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, batu yang dibuang itu di dalam Alkitab, ya, juga dipakai untuk menggambarkan orang-orang yang ditolak oleh para pemimpin agama Yahudi, ya, dianggap tidak sesuai dengan kriterianya, tidak sesuai dengan yang diinginkannya, tidak memiliki dasar yang cukup untuk menjelaskannya, ya. Salah satu batu yang dibuang yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria orang Yahudi waktu itu untuk membangun iman adalah Yesus Kristus yang kemudian dibuang. Tetapi dalam Matius 4:21 dan 42 dijelaskan seperti ini. Bagaimana batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Sebab ada tertulis dalam kitab, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Bapak Ibu, ayat ini dikutip di dalam Yesaya, ya, yang berbicara tentang batu penjuru yang kemudian dipilih Allah, ya. Nah, Petrus itu menegaskan, memakai nubuatan ini itu untuk menjelaskan siapakah Yesus sebenarnya, siapakah Yesus bagi orang percaya. Yesus itu adalah batu penjuru itu yang kokoh, yang berharga bagi mereka yang beriman kepadanya, ya. Sebelum lebih jauh, kita akan melihat betapa pentingnya batu penjuru itu dalam sebuah bangunan. Next. Bapak Ibu, batu penjuru, ya, itu biasanya diletakkan di pojok, ya. Nah, ini biasanya batunya yang besar dan kemudian bisa menjadi, ya, berbahannya juga besar, bahan bakunya juga bagus, ya, batu granit misalnya dan seterusnya, ya. Dan kemudian bentuknya juga sesuai yang diinginkan oleh para tukangnya. Nah, batu penjuru ini adalah batu yang sangat penting, ya, batu yang sangat penting dalam pendirian bangunan. Kenapa? Ini sebagai titik acuan, ya, utama dari bangunan itu. Mulai mengukurnya itu dari titik ini, dari batu penjuru tadi. Ini menentukan posisinya, menentukan akan kemana bangunannya, menentukan pola struktur bangunannya itu bagaimana. Dan batu penjuru ini dalam konteks tukang bangunan waktu itu, ya, ini dijadikan sebagai sarana untuk mengukur dan menempatkan struktur-struktur bangunan yang lain. Ya, ini tolakannya, ya, ini awalnya. Nah, elemen atau struktur unsur-unsur bangunan yang lain kemudian, ya, mengikuti pola dari batu ini, ya. Karena itu batu ini berperan sangat penting dalam struktur bangunan, ya, terutama dalam menentukan posisi bangunan. Yang kemudian batu ini, ya, seperti dijelaskan di dalam ensiklopedia, dijelaskan juga bagaimana batu ini memperkuat fondasi, ya, dan kekuatan bangunan, ya. Karena apa? Biasanya dipilih dari material yang kuat dan kokoh, ya, dan diletakkan di sudut fondasi tadi itu, dan kemudian menolong mendistribusikan beban bangunan itu secara merata, ya, sehingga membuat ketahanan dari bangunan itu semakin kuat, ya. Struktur bangunan itu semakin kuat, baik kuat terhadap
goncangan, misalnya gempa bumi dan tekanan lainnya. Nah, Petrus mengutip ini untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah batu penjuru itu. Sama seperti batu penjuru dalam sebuah bangunan. Next. Ya. Yesus Kristus adalah batu penjuru bangunan iman orang percaya. Ya. Karena apa? Dia menentukan posisi dan struktur iman. Tanpa landasan yang benar, maka iman itu kemudian juga menjadi tidak benar. Yesus itu menjadi dasar dan landasan iman, acuan iman. Tanpa landasan dan iman yang benar, maka imannya pun menjadi tidak benar. Ya. Tanpa ada landasan yang benar, maka kekuatan iman pun juga akan mudah tergoncangkan. Betul, yang diimani, yang dipercayai adalah Yesus. Tapi model iman yang bagaimana? Itu yang bermasalah. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya bicara menjadi saksi Tuhan itu bukan hanya bicara tentang mempersiapkan makanan yang murni, ya, tapi juga harus memiliki landasan yang kuat di dalam beriman, supaya imannya tidak goyah, supaya imannya tidak ambruk. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pernah menjelaskan bagaimana landasan iman yang keliru dari seorang Simon, si penyihir. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul, next. Dalam 8 ayat 9 sampai dengan 25. Betul, objek yang dipercaya itu adalah Yesus. Sama-sama percaya Yesus. Tetapi landasan iman percaya itu yang kemudian menjadi keliru. Ya. Digambarkan di sana bagaimana iman si Simon penyihir tadi itu yang takjub melihat apa yang dilakukan oleh Filipus. Ya. Dia hanya beriman karena ingin ketakjubannya itu. Karena sebelumnya dia penyihir yang bisa menakjubkan banyak orang, tetapi sekarang ada orang yang bisa melebihi dirinya. Karena itu dia menginginkan itu. Tidak menginginkan Yesusnya, ansih. Tetapi menginginkan kekuatan tadi itu supaya dia lebih populer lagi, supaya dia lebih hebat lagi, supaya dia lebih berkuasa lagi dan seterusnya. Karena itu ketika Petrus datang dan bertemu dengan Simon, dia mau membeli kuasa dari Roh Kudus itu dari Petrus. Yang dipercaya Yesus, ya, nama Yesus yang dipercaya. Tetapi landasan percayanya yang kemudian menjadi keliru. Kisah Simon penyihir seperti apa ya, mengingatkan kita kembali, ya. Jangan iman itu hanya didasarkan pada mujizat saja. Jangan iman itu hanya didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan kuasa. Jangan iman didasarkan pada bagaimana Tuhan memenuhi hidup kita. Ya. Iman yang seperti itu, walaupun imannya kepada Yesus, tetapi iman itu adalah iman yang rapuh. Ya. Kalau kemudian Yesus tidak melakukan sesuai dengan keinginan kita, maka iman kita akan menjadi luntur. Karena itu betapa pentingnya memeriksa motif kita di balik motif kita di dalam beriman. Apakah iman kita ini sama seperti iman si Simon penyihir ini? Ya, yang takjub dengan Filipus, yang takjub dengan kuasa Yesus yang ditunjukkan oleh Filipus, yang takjub dengan apa yang dilakukan Petrus dalam nama Yesus dan seterusnya, dan percaya di dalam nama Yesus dan seterusnya, dan percaya kepada Yesus dan seterusnya. Tetapi imannya tidak didasarkan kepada iman yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi, tapi hanya mau mendapat keuntungan dari percaya kepada Yesus. Iman yang hanya mau mengeruk keuntungan dari percaya kepada Yesus dan bukan iman yang sejati. Bapak Ibu, dari sini saya akan bertanya, berapa lama sebenarnya kita percaya Tuhan? Berapa lama kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan? Pernahkah kita kemudian bertanya dan terhadap diri kita sendiri secara reflektif? Sebenarnya apa yang melandasi, apa yang membuat kita dulu percaya kepada Tuhan? Apa karena memang bimbingan orang tua? Ya, karena orang tua Kristen maka saya jadi Kristen. Apakah kita percaya karena ya kita percaya Yesus itu kan Tuhan, mau mencukupkan kebutuhan kita? Ya, beriman karena kita percaya Dia mampu mencukupkan kebutuhan kita. Atau karena kita percaya Dia bisa memenuhi dompet kita yang kosong?
Atau kita percaya bahwa Yesus bisa memberikan mujizat-mujizat yang besar, menyembuhkan sakit saya dan seterusnya? Ataukah percaya yang Yesus bisa mengembangkan usaha saya, memberkati saya. Dengan saya percaya Yesus, usaha saya bisa berkembang dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau model iman yang seperti ini, maka tidak ada bedanya dengan iman kepada pesugihan. Kita bisa dapat kekayaan dari pesugihan. Ya, di Jawa itu banyak sekali. Tinggal datang ke tempat itu, ya, duduk sebentar nunggu bunga jatuh, ada pesugihan. Tapi kita ada kontrak, ya, dengan setan di sana. Ada rezekinya, dapat rezeki dari sana, ya bisa. Dapat kekayaan dari sana, bisa. Ada juga yang kemudian di tempat yang berbeda melakukan persetubuhan, ya, dengan sesama orang yang mencari pesugihan, misalnya. Banyak macamnya. Kalau percaya kita hanya supaya Yesus bisa mengembangkan usaha kita, percaya kita hanya supaya Yesus memberikan mujizat kita kepada kita, maka tidak lebih dari iman yang percaya seperti itu tadi. Dan tidak lebih dari iman percaya yang dimiliki oleh Simon si penyihir tadi itu. Tetapi iman yang benar adalah iman yang didasarkan kepada Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Iman yang benar tidak didasarkan kepada upaya kita dan kemampuan kita, tidak pula didasarkan kepada kemampuan Yesus yang bisa mencukupkan kebutuhan kita. Bukan soal kemampuan dan kemahkuasaan Dia bisa memenuhi kebutuhan kita, bukan itu. Tetapi iman yang benar didasarkan pada anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk menjadi percaya dan menerima Dia pure sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bukan iman yang sementara tadi. Bapak Ibu, betapa pentingnya melandaskan kepada iman yang benar kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi melandaskan kepada Yesus yang adalah batu penjuru itu. Nah, dengan demikian menolong kita. Kalau imannya sudah benar, pengajarannya sudah benar, ya, gaya hidupnya sudah benar, maka kita lebih mudah menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena itu betapa pentingnya mempersiapkan diri kita, melandaskan iman kita kepada Kristus, supaya apa? Supaya kita jelas, ya, menyaksikan kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita sampaikan kepada orang itu bukan sekedar, Yesus kemarin tolong saya sembuhkan sakit saya. Yesus kemarin memberikan berkat kepada saya. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar itu. Tapi betapa luar biasa keselamatan yang diberikan kepada kita, jauh melebihi dari iman yang sementara yang Tuhan berikan untuk. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana penting kita mempersiapkan diri menjadi kesaksian bagi Tuhan. Ya. Yang terakhir adalah bagaimana kesediaan kita menjadi batu hidup untuk membangun rumah rohani. Ibu terkasih dalam Tuhan, menjadi pengikut Kristus memang bukan hanya tentang menghentikan dosa, mengonsumsi makanan rohani yang murni, menjadikan Kristus sebagai landasan iman. Ya memang langkah-langkah itu, ya, langkah-langkah yang penting. Tetapi Kristen yang sejati tidak berhenti di titik itu. Karena apa? Kita dipanggil untuk mengaplikasikannya. Kita dipanggil untuk menerapkannya, ya, di dalam kehidupan dan pelayanan. Salah satu bentuknya adalah dengan mau menyediakan diri menjadi batu hidup di dalam pembangunan rumah yang rohani. Ya, 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, jemaat yang hidup di perantauan memang penuh dengan tantangan. Jauh dari keluarga, jauh dari teman, jauh dari lingkungan yang mungkin tidak familiar lagi dengan mereka, ya. Dan bisa jadi itu membawa dampak, ya, merasa kesepian misalnya, merasa terisolir misalnya, ya. Dan lagi-lagi berdampak kepada kerentanan mereka terhadap berbagai godaan. Nah, dalam situasi yang seperti ini diperlukan
keterikatan sama-sama orang yang merasakan. Keterikatan dalam suatu persekutuan sama-sama orang yang hidup di perantauan. Orang yang hidup di perantauan Galatia, Kapadokia dan sekitarnya, ya, harus membangun komunitas-komunitas lokal, ya. Untuk apa? Sebagai sumber kekuatan, sumber dukungan, sumber persahabatan dan seterusnya, ya. Karena di sanalah sesungguhnya rumah rohani itu dibangun, dan kitalah adalah anggota-anggotanya. Kitalah gereja-gerejanya, ya. Dalam istilah eklesia, ek dan kalio, ya, dipanggil untuk keluar. Orang eklesia itu digambarkan sebagai orang-orang yang dipilih, ya, dikuduskan, dipisahkan untuk kemudian diperlengkapi dan diutus keluar, ya. Itu istilah eklesia, gereja, ya. Nah, gereja-gereja, ya, pada masa itu juga diarahkan seperti itu, ya. Mereka sudah dipimpin, dikeluarkan, kemudian dikuduskan, dipisahkan, maka mereka harus menyatukan diri untuk kemudian keluar melayani. Nah, menyatukan dirinya inilah sebuah upaya untuk membangun rumah Tuhan yang rohani. Rumah rohani tadi itu, ya. Next. Nah, betapa pentingnya membangun persekutuan di perantauan, saling mendukung, saling menguatkan, saling memperluas jaringan, saling kemudian menjaga, ya, tradisi kekristenannya, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Nah, persekutuan Kristen sebagai rumah rohani inilah yang disebutkan Petrus itu sebagai sebuah komunitas Kristen, ya. Persekutuan Kristen sebagai rumah rohani, ya. Inilah yang dimaksudkan oleh Petrus sebagai sebuah bangunan yang dibangun secara bersama-sama dari batu-batu yang hidup adalah jemaat-jemaat Tuhan tadi. Ya. Next. Rumah rohani itu dibangun dari kumpulan batu-batu hidup yang adalah jemaat-jemaat Tuhan. Ya. Yang semuanya itu memiliki peran sama-sama pentingnya. Semuanya itu berkontribusi dalam beriman. Semuanya itu saling menjaga. Dengan berkontribusi memberikan talentanya, dengan menguatkan iman satu dengan yang lainnya, dengan pelayanan mereka. Untuk apa? Untuk membangun rumah yang rohani. Petrus mendorong para penerima suratnya untuk tidak hanya hidup secara individu saja, yang dibebaskan dari dosa, yang mendapat keselamatan, tetapi juga untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari sebuah komunitas rohani, sebagai bagian dari rumah rohani yang saling memberkati. Sebagai batu hidup, ini menggambarkan juga peran aktifnya, sudah singgung tadi. Ya. Sebagai batu hidup menggambarkan tentang peran pentingnya setiap orang yang berperan dalam bangunannya, ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, membangun rumah rohani, ya, itu adalah seperti membangun sebuah komunitas Kristen di sekitar kita. Membutuhkan kerjasama dan membutuhkan kolaborasi. Karena itu di dalamnya orang bisa saling menguatkan. Orang bisa kemudian saling memuji Tuhan, ya, bersama memuji Tuhan, saling menguatkan, ya, bersama menebarkan Injil kemana-mana. Tetapi dengan soliditas mereka, ya, bangunan rumah Tuhan tadi, maka orang lain pun akan melihatnya, dan ini bisa menjadi kesaksian bagi lingkungan, bagi orang-orang sekitar. Karena itu betapa pentingnya mempersiapkan diri, ya, mau menjadi batu hidup dalam membangun sebuah rumah rohani, ya, sebuah komunitas Kristen yang disaksikan oleh banyak orang, yang, ya, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya. Bapak Ibu, beriman dan diselamatkan itu bukan sekedar hanya kebutuhan pribadi. Ya. Beriman dan diselamatkan itu harus disampaikan, harus disiarkan, harus dikabarkan, harus disaksikan. Lagi-lagi bukan sesuatu yang muluk-muluk, ya. Dengan cara kita menjadi bagian dari umat Tuhan, dengan kita bersama-sama membangun rumah rohani,
persekutuan rohani kita, ya, kita sudah berperan di dalam menyampaikan, ya, menyaksikan, ya, diri kita, menyaksikan Kristus Tuhan bagi orang-orang sekitar kita. Ya. Hidup di firman Tuhan, nyatakan firman Tuhan, dan orang akan melihat, ya, hidup kita, komunitas kita, soliditas kita di dalamnya, dan melihat peran serta kita. Dan orang akhirnya diberkati dan memahami betapa orang Kristen, umat pilihan, itu adalah orang yang berbeda dari lain. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan berkati dan memimpin kita untuk boleh menghidupi firman Tuhan pada